Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat beraktivitas ya. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih banyak teman-teman selalu hadir mensupport, mendukung saya. Dan alhamdulillah ya, sampai hari ini banyak banget teman-teman yang berkomentar positif, memberikan semangat, memberikan dukungan kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalaskan dengan kebaikan ya untuk teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran rezekinya ya, semakin berkah, semakin berlimpah ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita share lagi kegiatan sehari-hari di warung sembako. Ini aktivitas bersama Pak suami teman-teman ya. Kita seperti biasa melakukan aktivitas di warung ya. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mempertahankan usaha warung sembako ya, ataupun bagaimana cara bertahan usaha warung sembako ya, supaya lebih berkembang, lebih sukses gitu ya teman-teman, ataupun lebih lebih maju gitu ya teman-teman, seperti itu. Di tengah-tengah gempuran kompetitor ataupun pesaing-pesaing baru ya, entah itu pesaing besar ataupun pesaing kecil-kecilan, seperti itu ya teman-teman. Yang namanya usaha itu tak luput dari namanya persaingan ya teman-teman. Apalagi warung sembako tradisional seperti ini, banyak banget sekarang tuh ya, semakin menjamur ya, semakin banyak diminati ya usaha warung sembako ini. Cara bertahan usaha warung sembako di zaman sekarang itu susah-susah gampang teman-teman ya. Tergantung dari kita, dari dari kreativitas kita ya. Mau seperti apa usaha kita ini, mau maju ataupun mundur terserah kita kan ya teman-teman. Terserah kita maunya seperti apa. Jika ingin maju ya mungkin kita lebih ditingkatkan lagi pelayanannya, ditingkatkan lagi ketersediaan barangnya, ataupun hal-hal lain yang memang bersangkutan dengan usaha teman-teman. Untuk yang pertama, bagaimana cara bertahan usaha warung sembako agar tetap eksis dan berjalan dan berkembang gitu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Lengkapilah barang-barang yang kita jual di warung sembako kita ini ya, entah itu barang-barang sembakonya, entah itu barang-barang lain yang memang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ya. Seperti itu, contoh dasarnya itu adalah seperti berbagai pelayanan ya, entah itu pembayaran-pembayaran lainnya yang menggunakan digital ya, seperti itu ya, menggunakan pulsa, menggunakan kuota, seperti itu ya teman-teman, istilahnya seperti itu. Ataupun berjualan pulsa dan lain-lain ya, bisa membayar tagihan listrik, tagihan PDAM, apalagi tuh iuran tagihan BPJS, seperti itu dan lain-lain ya teman-teman. Contohnya seperti itu jika modal kita sudah memadai dan kita memang ingin berniat menjual barang-barang seperti itu ya. Nah, itulah kita salah satunya harus mengikuti perkembangan zaman jika ingin usaha kita itu tetap bertahan dan selalu didatangi pembeli teman-teman. Karena di warung kita itu menyediakan berbagai layanan, pastinya banyak sekali pelanggan-pelanggan kita yang setia selalu berbelanja di kita ya, karena semua tersedia di warung kita ya. Yang kedua, cara kita bertahan usaha sembako di zaman sekarang itu kita harus mempunyai sentuhan-sentuhan inovasi pada usaha kita ini ya teman-teman. Kita harus berpikir tentang bagaimana kemajuan usaha kita ini di zaman sekarang ini gitu ya teman-teman. Di tengah gempuran hadirnya pasar-pasar modern ataupun minimarket di sekitar kita ya, mungkin di gang dekat rumah kita sudah ada minimarket gitu, sudah ada lagi warung-warung baru gitu kan ya. Itu kan pesaing-pesaing kita yang mungkin lama-kelamaan menggerus ataupun mengambil secara perlahan hati para pelanggan kita, supaya lebih tertarik lagi berbelanja di warung, di toko mereka, seperti itu ya teman-teman. Dari itulah kita harus punya inovasi baru ya untuk usaha kita ini, supaya tidak monoton, supaya tidak membosankan gitu ya. Kita harus punya ide-ide cemerlang, ide-ide lainnya yang membuat pelanggan pun tetap bertahan berbelanja di warung kita. Inovasi terbaru itu bisa saja dengan cara kita mendisplay barang ataupun mengubah tataan barang-barang di warung kita, seperti itu ya. Misalnya dari tampilan jadul menjadi tampilan modern, seperti itu. Ataupun mungkin lebih diperbaiki lagi cara penataan barangnya.
Yang tampilan dulu mungkin barang-barang itu sedikit ngumpet di belakang ya, sekarang kita bisa tampilkan di depan lebih terang lagi pencahayaan di warung misalnya ya, dengan menambahkan lampu-lampu yang sangat menarik untuk supaya warung kita itu tetap terlihat lebih terang lagi gitu ya teman-teman. Itu juga salah satu inovasi memperbaiki keadaan warung kita. Meskipun ya tampilan warung seadanya, tapi jika terlihatnya rapi, bersih, menarik gitu ya, insya Allah akan selalu dikunjungi pelanggan kita. Yang selanjutnya, cara kita bertahan usaha sembako di zaman sekarang itu sudah pasti ya, dipastikan pasti banyak saingan ya. Nah, jika warung kita itu terasa sepi atau kenapa gitu kok tiba-tiba setelah ada toko baru, ada warung baru itu kok warung kita itu sepi, ada apa, kenapa gitu ya, pertanyaannya seperti itu pastinya ya teman-teman. Nah, kita harus mengamati toko tersebut ya, jadi mata-mata seperti itu ya. Bukan berarti kita memata-matai usaha orang lain, tapi kita harus mencari tahu ya kenapa warung itu bisa rame gitu, apa penyebabnya. Mungkin dia menjual barang murah ataupun pelayanannya itu lebih baik dari kita, seperti itu ya. Kita harus mencontoh ataupun bisa mungkin ya meniru ya, seperti itu ya, meniru seperti di toko itu ya teman-teman. Entah itu kita mencari barang-barang yang sama seperti toko itu jual, ataupun menjual dengan harga-harga yang diterapkan di toko tersebut, ataupun cara pelayanan mereka mungkin lebih baik dari warung kita ya. Kita harus meniru seperti itu ya teman-teman. Jika ingin usaha kita itu tetap bertahan, jangan sampai kalah saing sama warung-warung pendatang baru gitu ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah ketemu poin pentingnya kenapa warung itu bisa ramai, kita itu ikuti terus ya teman-teman perkembangannya ataupun cara-caranya. Kita modifikasi dengan cara-cara kita ya, dengan inovasi-inovasi yang kita punya, dengan apa, pemikiran-pemikiran kita tuangkan di warung kita juga seperti warung tersebut ya. Misalnya dengan mengubah pajangan, mengubah tataan warung, mengubah catnya mungkin ya, ataupun menambahkan aksesoris lain supaya warung kita itu lebih ramai lagi, lebih terlihat lagi komplitnya, seperti itu. Cara selanjutnya, cara bertahan usaha warung sembako itu, kita itu jangan terlalu sering tutup ya teman-teman, karena dipastikan orang-orang pelanggan kita itu pasti akan berpindah ke warung lain, ke warung kompetitor lain ya, ke warung kompetitor yang terdekat di warung kita. Usahakan kita itu selalu standby di warung, jangan sampai keseringan tutup ya teman-teman. Jikapun kita ada keperluan lain, harus ada yang menunggu di toko kita supaya jangan sampai tutup ya. Kalaupun memang urgent banget harus tutup, kita jangan terlalu lama untuk tutupnya ya teman-teman. Takutnya semakin lama kita tutup, semakin banyak juga pelanggan-pelanggan yang berpindah ke warung lain, seperti itu. Kita harus menjaga pelanggan kita itu agar tetap berbelanja di kita, dengan kita memaksimalkan pelayanan dan jam operasional warung pun lebih terjadwal lagi. Juga itu sangat membantu kepada para pelanggan kita ya, supaya lebih tahu lagi jadwal warung kita itu tutup jam berapa, buka jam berapa, seperti itu. Itu juga salah satu cara ya untuk tetap menarik hati para pelanggan ya. Dan selanjutnya, cara bertahan usaha warung sembako itu di zaman sekarang, kita harus memperhatikan juga segi harga teman-teman ya, segi harga yang kita terapkan di warung kita. Mungkin saja warung kita itu terlalu mahal menjual barang-barang yang kita jual ini ya, ataupun mungkin juga kemurahan gitu, sehingga kita tidak dapat penghasilan yang memuaskan, seperti itu ya. Kita harus survei juga harga-harga di pasaran di sekitar warung kita, berapa harga jual seperti barang-barang sembako ini teman-teman. Selanjutnya, cara bertahan di usaha warung sembako zaman sekarang ya, kita harus memperhatikan juga jam buka tutup warung kita ya. Bukanya lebih pagi lagi misalnya ya, karena sekarang tuh banyak kompetitor. Mungkin kita lebih pagi lagi membuka usahanya ya, biar lebih semangat, lebih banyak lagi kesempatan kita mendapatkan penglaris lebih pagi, seperti itu ya. Mungkin toko-toko warung-warung lain belum buka, kita udah duluan buka, seperti itu. Nah, itu salah satu cara mempertahankan usaha kita, juga lebih gesit lagi dalam usaha, lebih semangat lagi dalam mengelola usaha. Nah, saat
Jam tutupnya juga kita harus perhatikan teman-teman, jangan sampai kita terlalu terburu-buru tutup warung saat merasa sepi warung nih, kita buru-buru tutup, jangan seperti itu teman-teman ya. Kita harus sabar menghadapi suasana apapun di warung ya, kita harus konsisten jam buka tutup warung. Saat pagi hari kita buka lebih awal, dan malam hari saat mau tutup itu harus lebih lama lagi bukanya ya teman-teman. Jadi diperpanjang lagi buka warung sembakonya seperti itu. Itu harus jadi poin penting juga supaya kita mendapatkan penghasilan yang lebih ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, cara bertahan usaha sembako itu dengan cara kita berserah diri ya, apapun itu usaha kita udah kita lakukan ya, udah kita maksimalkan gitu. Itu kan rahasia sang pencipta teman-teman ya. Rezeki sudah diatur dengan cara kita memaksimalkan usaha, dan yang memberikan rezeki itu kan maha kuasa teman-teman ya. Biarpun warung di kiri kanan banyak, kompetitor semakin banyak, tapi namanya rezeki itu tak akan tertukar. Kita harus sadar itu ya teman-teman. Mengingat di zaman sekarang itu semuanya ingin usaha di rumah, ingin punya penghasilan di rumah gitu ya. Jadi memang semakin banyak persaingan usaha warung sembakonya. Jadi ya masing-masing punya rezeki teman-teman ya. Mungkin sekarang kita dapat omsetnya sekian setelah ada warung sembako baru, dan dulu mungkin sebelum ada warung sembako baru kita mendapatkan omset yang lumayan gitu. Kita harus sadar itu teman-teman, namanya rezeki itu sudah dibagi-bagi, sudah diatur ya teman-teman. Dan memang semuanya yang ada di dunia ini pasti ada hal sebab dan akibat ya teman-teman. Kita harus menyadari itu, dan ya sama-sama kita mencari rezeki teman-teman, bersaing. Jika pun ada persaingan, bersainglah secara sehat, dengan ya kita harus sama-sama saling menghormati ya. Biarpun warung kita itu ada yang menyamai, ada yang ikut-ikutan jualan gitu karena melihat warung kita itu ramai, dan ternyata tetangga itu ada niat juga buka warung, tapi kita kan nggak bisa menghalangi niat mereka teman-teman ya. Jadi kita sama-sama saling-saling mempertahankan ataupun menaruhkan rezeki kita ya teman-teman. Dan biasanya jika orang yang berhati kurang baik atau berniat bengkok gitu ya teman-teman, itu salah satunya akan tersingkir ataupun menyerah dengan secara perlahan ya, dengan secara alami teman-teman ya. Beda sama orang-orang yang memang tidak ada dendam, tidak ada rasa apa ya gitu ya, sesama tetangga, sesama pedagang gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh memang punya hati tuh harus benar-benar lurus ya teman-teman. Biarpun kita bersaing usaha, tapi jangan punya hati jelek ya, niat jelek gitu ya teman-teman. Pasti akan Allah perlihatkan ya dengan perlahan gitu ya teman-teman. Itu percaya tidak percaya, tapi itu pengalaman pribadi saya. Dan alhamdulillah teman-teman, kalau kita niatnya tidak merugikan orang lain, pasti usaha kita pun akan dijaga ya, akan dipertahankan lah seperti itu ya, dengan berbagai cara teman-teman pastinya. Dan intinya itu kita harus sabar dalam berikhtiar ya, dalam menjaga usaha ini agar tetap berjalan lancar, tetap bertahan gitu. Memang selalu ada aja kerikil-kerikil yang menggoyahkan kita ya. Namun di balik itu kita harus tahu dan harus bisa bagaimana caranya agar supaya warung kita itu tetap bertahan, berjalan semestinya. Dan biarpun memang persaingan banyak kiri kanan, tapi jangan menggoyahkan kita. Kita tetap fokus pada usaha kita ya. Kita perbaiki segala hal kekurangan-kekurangan yang kita punya, yang kita ini ya, kita rasa kurang gitu di warung kita ini. Kita maksimalkan pelayanan, kita maksimalkan penjualan, kita maksimalkan ketersediaan barang seperti itu ya teman-teman. Kita maksimalkan juga tentang semuanya yang menyangkut usaha ya, entah itu harga-harganya kita perbaiki lagi. Tidak apa-apa kita mengambil keuntungan sedikit, yang penting lancar ya penjualannya ya teman-teman. Karena di zaman sekarang itu orang jualan tuh pengennya saling murah-murah gitu ya teman-teman, biar tidak ada persaingan yang begitu menyolok. Kita harus seimbang ya, harus seimbang dalam penjualan, seimbang dalam menjual barang-barang ya. Misalnya tetangga kita menjual dengan harga 4.500,
kita samakan gitu, ataupun kita bisa lebih murah sedikit, itu akan lebih baik lagi, lebih menarik lagi kepada para pelanggan, bahkan mungkin menggait juga pelanggan-pelanggan baru ya, karena harga-harga murah itu lebih diminati para pembeli ya, termasuk kita juga kan saat berbelanja itu kita mencari barang-barang yang memang modalnya lebih murah teman-teman ya, biar kita bisa jual lebih murah, dan atau juga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi seperti itu ya. Dengan harga-harga murah pastinya banyak diminati ya teman-teman. Dengan menjual harga murah tapi barang pun harus yang memang berkualitas ya, jangan asal murah namun barangnya tidak sesuai gitu ya, itu juga sangat merugikan kita, dan itu juga akan mengecewakan pelanggan ya teman-teman. Jadi usahakan biarpun harga murah namun kualitas barang tersebut tetap bagus ya teman-teman, jadi layak untuk dijual seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman, beberapa cara mempertahankan usaha warung sembako di zaman sekarang ini. Usaha warung sembako ini memang sangat menjanjikan, sehingga banyak sekali yang ingin mencoba keberuntungan di usaha sembako ini ya. Kita sebagai pemilik warung yang sudah lama bertahan berkecimpung di dunia sembako ini, kita harus lebih lagi bisa mengatasi masalah-masalah di warung ya, jangan sampai tergoyahkan, jangan sampai terkalahkan dengan pesaing-pesaing baru ya teman-teman. Tetap bertahan dengan semangat yang tumbuh baru ya pastinya teman-teman ya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.